Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita mulai kajian kita berdoa dulu kepada Allah SWT, jamaah kita yang lagi pada sakit ya. Nih abah ini sakit lututnya nggak ketulungan katanya, sakit lutut jadi susah berdiri pak, nggak bisa berdiri. Juga Haji Dudi juga lututnya juga sama, masih belum bisa dipakai untuk berjalan. Dan nampaknya Dokter Hikmat juga mungkin lagi kurang fit ya. Biasanya beliau kalau kajian itu prioritas, beliau itu selalu ya. Dan juga Ki Epen yang fokus untuk merawat Ambu ya. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan segera. Amin ya rabbal alamin. Allahumma isbihim syifaan ajlan syafahumullah syafahumullah syafahumullah. Nadullah ta'ala bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan untuk jamaah lainnya disakumkeun we lah sadayana itu sarehat dan lain-lain ya. Ini juga memang cuaca lumayan Pak, ini cuaca panas dingin. Kalau kurang asupan gizi atau kurang olahraga ini mudah sekali badan itu drop gitu kalau kurang menjaga kesehatan. Baik, kita lanjutkan karena adabul mufrad sudah selesai kemarin. Bab terakhir itu tentang adab marah ya. Adabul ghadab, adab tentang marah sudah selesai. Kita kembali ke kajian kita yang dulu sempat di off-kan, yaitu tafsir ya. Biasanya Senin pagi karena kita mulainya Selasa jadi di off-kan Senin. Dan seingat saya tafsir itu yang terakhir di batas ini adalah surat Al-Ahqaf ayat 20 ya. Itu tentang dari 15 ke 20 itu tentang apa yang mesti kita siapkan saat usia memasuki 40 tahun. Pernah ya? Ya, itu pernah kita bahas bahwa 40 tahun adalah usia yang istimewa. 40 tahun adalah usia yang matang secara kedewasaan, secara spiritual, secara emosional juga. Dan 40 tahun adalah usia di mana Allah memilih para rasul dan para nabi untuk dilantik menjadi nabi dan rasul. Jadi di dalam ayat tersebut dijelaskan secara spesifik angkanya. Falam a'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma balagha asyuddahu arba'ina sanah. Ketika seseorang itu masuk ke usia 40 tahun, arba'ina sanah, itu fokusnya itu harus sudah bergeser dari yang sebelumnya itu adalah hal-hal yang tidak substansi di dalam kehidupan, itu menjadi hal-hal yang inti, menjadi hal-hal yang utama yang merupakan visi dan misi hidup kita gitu. Dan kalau kita ringkas secara singkat 5 hal tersebut ya, ada 5 hal yang harus jadi perhatian atau fokus bagi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun. Karena kenapa? Karena di dalam sebuah asar disebutkan ketika seseorang masuk 40 tahun hendaklah dia lebih mawas diri, lebih hati-hati kepada Tuhannya. Artinya apa? Allah Tuhan kita bagi orang yang sudah 40 tahun itu sudah mulai bikin perhitungan. Sudah mulai menagih
usia kita itu sudah mulai menagih diri kita. Beda dengan di bawah 40 tahun mungkin orang masih bisa bersantai ria, masih bisa masih banyak poya-poya mungkin, ya itu masih agak dimaklumi. Tapi kalau sudah 40 tahun maka itu secara spiritual orang itu harus sudah matang, secara emosional matang, spiritual juga matang, dan juga secara personality juga harusnya sudah matang. 5 hal tersebut yang menjadi fokus di ayat 15 itu adalah, yang pertama, usia 40 tahun itu harus banyak bersyukur. Ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ali walidayya. Kenapa? Karena dia sudah 40 tahun menikmati kehidupan di dunia. 40 tahun itu sudah separoh, bahkan mungkin sudah bagian besar hidupnya, karena banyak orang yang meninggalnya kan antara 60 sampai 70 ya. Kalau 40 tahun kita ambil startnya, itu berarti dia sudah 3/4 fase hidupnya itu sudah dilalui gitu. Itu harus sudah banyak bersyukur. Masa kecil yang indah sudah dilewati, masa remaja yang ceria sudah dilewati, masa muda yang mungkin glamor dan hedon sudah dilewati juga. Nah, maka bahkan yang hidup secara normal saja, yang tidak menjalani hidup secara hedon dan lain sebagainya, itu juga sudah banyak mencicipi atau menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, baik usia, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi 40 tahun itu sudah saatnya orang itu sudah mulai fokus banyak bersyukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Yang kedua, usia 40 tahun itu harus sudah fokus mengurusi atau memikirkan kedua orang tua. Yang ketiga, islah. Apa islah itu? Sudah mulai fokus memperbaiki diri sendiri. Ya, kalau bahasa sederhana orang sekarang sudah saatnya insaf dan taubat. Aslih li. Ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah keluarga. Harus sudah fokus mikirin memperbaiki keluarga. Kemudian berikutnya adalah sudah fokus bertaubat. Inni tubtu ilaika. Sudah banyak fokus dalam bertobat kepada Allah Ta'ala dan memasrahkan diri, wa inni minal muslimin, sepenuhnya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau usia 40 tahun itu tidak insaf, tidak sadar, itu biasanya kesananya itu akan begitu. Jadi kalau orang usia 40 tahun tidak babalik pikir, bahasa Sunda itu sampai ke akhir hidupnya itu akan begitu. Tidak akan berubah lagi. Maka kesempatan terbaik untuk taubat dan berubah atau hijrah dalam bahasa keren sekarang itu usia 40 tahun. Maka perhatikanlah di usia yang sangat krusial itu, usia 40 tahun. Nah, selesai di pembahasan itu, surat Al-Ahqaf masih ada sisa kajiannya, yaitu ayat 21 sampai 25 ya. Nanti kita per 5 ayat. Yang mengisahkan tentang cerita tentang nabi-nabi terdahulu, bagaimana mereka berdakwah memperbaiki masyarakat. Kita mulai dari ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa dikatakan ayat-ayat ini menjadi panduan atau manhaj kita dalam berdakwah. Manhaj kita dalam memperbaiki lingkungan dan masyarakat. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin azim. Wahai Muhammad, ingatlah tentang seorang rasul, seorang nabi ya, bernama Hud, ketika berdakwah kepada kaum Ad, yang sebelumnya sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Dakwah tersebut berisi alla ta'budu illallah, tauhid kepada Allah. Inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin azim. Dan motivasi dakwah dia itu adalah semata-mata karena sayang dan kasihan kepada umatnya.
Nah ini ayat ini memberikan dua pelajaran sekurang-kurang. Yang pertama adalah bahwa dakwah para nabi, para rasul dari Adam sampai akhir Rasulullah Muhammad SAW, dakwah itu satu, tauhid, yaitu Allah ta'budu illallah. Jangan sekali-kali beribadah kepada selain Allah dengan syariat yang berbeda-beda tentunya. Pelajaran kedua dari ayat ini adalah motivasi kita dalam berdakwah itu rasa kasihan dan sayang kepada umat. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Dakwah tidak boleh motivasinya karena benci, karena tidak suka, karena orang berbeda dengan kita, karena orang tidak sama dan lain sebagainya. Tidak. Motivasi berdakwah yang diajarkan oleh para rasul, para nabi, yang dicontohkan oleh mereka adalah inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Aku khawatir kalian kena masalah. Aku khawatir, aku takut kalian kena azab Allah. Itulah metode dakwah para nabi, para rasul, berpondasikan, berasaskan rasa sayang. Kalau orang dakwah dengan pondasinya rasa sayang, itu dia tidak akan tidak akan mencela, tidak akan menghina, tidak akan menginjak, tidak akan memukul, tidak akan meninggikan diri dan lain sebagainya. Motivasi lain. Kasihan, sayang dan kasihan. Di dalam ayat lain bahkan Allah mengisahkan Nabi Nuh alaihissalam, inni lakum nasihun amin. Aku ini hanya pemberi nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab itu punya 4 arti secara bahasa. Nasihat dalam bahasa Arab punya 4 arti. Yang pertama adalah nasohayan sohu, yang berarti memurnikan, membersihkan, menjernihkan. Seperti saya mengatakan nasohtu al-asala, aku memurnikan madu ini dari sangkarnya, tempat tawon itu, atau dari kotorannya gitu. Itu arti nasihat yang pertama, membersihkan, memurnikan. Arti nasihat yang kedua itu adalah takwimul mi'waj, meluruskan yang bengkok. Jadi kalau saya mengatakan nasohtul hadida, saya menasihati besi, ya itu secara bahasa artinya bukan menceramahi besi, tapi meluruskan besi. Saat kita menasihati seseorang, tujuan kita hanya satu, meluruskan apa yang bengkok darinya. Bukan untuk mematahkan, bukan untuk menyakiti bukan, tetapi semata-mata untuk meluruskan. Arti nasihat yang ketiga, khaitu al-khirqah atau tahyitul khiraq, menambal yang bolong, atau kalau dalam kain itu sobek. Jadi kalau ada sobek di sini kain sobek lalu kita jahit. Nah, itu dalam bahasa Arab artinya itu nasihat. Jadi nasihat itu harus berlandaskan kita menambal dan menutupi kekurangan dan aib seseorang. Itu pondasi nasihat. Tetapi banyak orang melakukan kegiatan nasihat, baik itu dakwah, tausiah, tauji atau taklim atau kajian, itu bukannya menambal yang sobek, tetapi membuat sobekan itu tambah menganga. Membuat sobekan itu yang tadinya biasa tambah perih. Membuat sobekan itu yang tadinya ada semakin lebar. Akhirnya gap yang memisahkan antara yang seharusnya dengan yang sudah terjadi itu semakin jauh. Banyak para pemberi nasihat bukannya menambal sobekan-sobekan itu, malah membuat sobekan semakin banyak, semakin lebar. Ngomporin, menimbulkan fitnah, bukannya mempersatukan tapi malah mencerai-beraikan. Nah, ini tidak memahami apa arti nasihat itu sendiri.
dalam bahasa Arab nasihat itu makna yang ketiga adalah menambal yang sobek. Kalau ada teman kita memiliki kekurangan baik dalam akhlak atau dalam pemahaman, jika kita ingin menasehatinya, maka hal yang pertama adalah jadilah sikap kita itu seperti seorang penjahit menambal kain yang sobek, menutupinya, merapihkannya, menjahitnya dengan rapi, dengan halus, dengan lembut, dan setelah itu merapihkannya. Itu filosofi menasehati. Kalau kembali ke akar katanya kan. Membersihkan yang kotor, meluruskan yang bengkok, kemudian menambal yang sobek. Satu lagi itu adalah tahliyah. Tahliyah itu apa ya? Kalau kita punya air, kemudian kita saring, nah itu air yang hasil filterisasi, nah itulah yang menjernihkan. Jadi nasihat itu harus menjernihkan sesuatu yang sebelumnya nggak jernih gitu. Ada syubhat di tengah umat, ada kesemrawutan dalam pemahaman umat. Nasihat itu tujuannya bagaimana yang tadinya semrawut, kusut, aut-autan menjadi terurai, menjadi jernih gitu. Kalau kita lihat benang kusut, lalu seseorang itu merapihkannya, gitu, itu dia sedang menunaikan tugas nasihat secara bahasa. Kalau kita melihat air keruh, kita siuk di balong, lalu air ini ingin kita minum nih, air ini ingin menjadi berguna. Bagaimana yang dia lakukan? Dia memfilter, mentasfiyah bahasa Arabnya itu, menasehati. Maka dia cari tuh batu dari batu kali, kemudian pasir, kemudian mungkin ada arang ya, lalu ada injuk, serabut di bagian terakhirnya, lalu kapas yang halus gitu. Baru air itu keluar jernih. Nah, itulah nasihat secara bahasa Arab. Jadi nasihat dalam bahasa Arab memiliki 4 arti itu. Membersihkan, meluruskan, menambal, dan juga memurnikan, menjernihkan. Jadi kalau setelah nasihat malah urusan menjadi tambah ruwet, tambah complicated, tambah kacau, ini berarti dia tidak menegakkan nasihat. Misalnya umat sedang dirundung pemahaman tentang syubhatnya suatu masalah. Malah dai ini datang bukannya menjernihkan permasalahan biar umat menjadi paham, malah tambah semakin runyam. Nah, dulu katanya pernah kejadian juga tentang iftitah misalkan. Itu iftitah yang asalnya memang ada 4 versi, karena hadisnya juga ada 4. Harusnya dijelaskan duduk perkaranya secara jernih. Ini iftitah ini riwayat ini, statusnya ini, iftitah ini riwayat ini, iftitah semuanya dijelaskan. Tetapi yang terjadi malah di tanda petik ya, dikacau-kacau gitu. Akhirnya jamaah yang tadinya sudah kompak dan sudah ngejos gitu ngaji itu berantakan gitu. Nah itu salah satu contoh bahwa harusnya nasihat dalam apapun bentuknya, baik dakwah, baik taklim, baik kajian, baik atau apapun lah, bahkan mungkin brosur, bahkan mungkin website, bahkan mungkin podcast, YouTube, segala macam lah daerah sekarang ya, itu harusnya nasihat itu atau dakwah itu berujung kepada penjernihan. Yang tadinya semrawut di tengah umat, di tengah masyarakat itu menjadi jernih. Itu filosofi dari nasihat. Maka Nabi Nuh mengatakan inni lakum nasihun amin. Nabi yang lain juga mengatakan wa ansahu lakum. Aku hanya sebatas ansahu, menasehati. Dan aku hanya sebatas penasehat. Nasihun, ansahu, nasihin itu semuanya berasal dari akar kata dari nasoha yansohu yang tadi kita bahas artinya. Begitu juga Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad itu adalah bangsa
yang peradabannya sudah mencapai peradaban tertinggi kala itu. Teknologinya maju, infrastrukturnya maju, ya, pertaniannya maju dalam arti kata agrikultur kalau bahasa Arab. Kemudian tingkat intelektualitas masyarakatnya juga maju. Jadi kaum Ad ini adalah kaum yang secara peradaban manusia itu sudah mencapai puncaknya kala itu. Arsiteknya bagus, kaum intelektual cendekiawannya banyak, negaranya makmur, ya, dan segala macam. Jadi capaian-capaian teknologi itu berada di puncaknya saat itu. Nabi Hud diutus oleh Allah kepada mereka untuk mengingatkan itu semua harusnya menambah iman kalian kepada Allah. Harusnya membuat kalian kembali kepada Allah. Tetapi yang terjadi adalah mereka angkuh dan pongah, congkak, malah sombong. Ya, jadi ayat pertama ini pelajaran keduanya adalah bahwa dakwah harus ditopang oleh nasihat, oleh rasa kasih sayang, rasa belas kasih. Saya menyampaikan ini karena kasihan kepada kalian. Contoh terbaik ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengenal satu ayat yang sering dibaca oleh orang-orang tua kita dahulu, diajarkan kepada anaknya sebagai modal akhlak dia ke depan. Sangat terkenal ayatnya, sayang sekali kalau tidak hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Harapal Pak ayat ini Pak? Itu, waduh, berarti masa kecilnya nggak dilanggar, nggak dilanggar tapi dilakukan ya. Itu biasanya diajarkan orang tua kita kepada kita. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul, itu Muhammad SAW. Azizun alaihi, kalian benar-benar menghormatinya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu punya perangai satu, azizun alaihi ma'anitum. Sangat risau, resah, gelisah atas apa yang menyulitkan, memberatkan kalian. Beliau tuh nggak mau umatnya itu merasa berat, merasa gelisah, merasa sukar, itu nggak mau mereka. Jadi Nabi yang tidak mau melihat umatnya itu susah, sukar dan sebagainya. Beda jeung penguasamu ada yang tanda petik secara sistematis bahkan mungkin sengaja bikin masyarakatnya itu bergantung kepada dia. Sengaja dibiarkan dalam keadaan yang tidak berdaya. Apalagi zaman raja-raja terdahulu ya, masyarakat tuh dibiarkan tidak berdaya, dibiarkan supaya bisa dieksploitasi terus. Sama sekali penguasa dulu itu nggak punya belas kasih kepada rakyatnya. Dan membiarkan mereka selalu dalam keadaan tunduk dan patuh buta ya, sewenang-wenang kepada raja-raja mereka. Rasul berbeda dengan para pemimpin baik yang sebelumnya maupun yang setelahnya sampai hari kiamat. Rasul adalah pemimpin yang punya karakter azizun alaihi ma'anitum. Apapun yang membuat kita sukar, sulit, resah dan risau, beliau tidak rela itu terjadi pada kita. Itu karakter beliau seorang pemimpin. Azizun alaihi ma'anitum. Yang kedua, harisun alaikum. Yang ada di benak beliau, pikiran beliau itu harisun alaikum. Selalu ingin kita itu baik-baik saja. Itu jiwa Rasulullah SAW. Selalu harisun, selalu berhasrat, selalu punya minat, selalu punya giroh, punya semangat. Gimana kita itu baik gitu. Sampai beliau punya doa, Allahumma man arada bi ummati, ya Allah, siapapun yang menyulitkan umatku, persulitlah hidupnya. Ini harus ditulis, digeblek badak-badak. Nah, di semua kantor birokrasi Indonesia tulis ini.
Rasul mendoakan, ya Allah, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang menyulitkan urusan umatku, bahkan ingin menyulitkan saja umatku, sengsarakan dia. Dan itu akan kejadian, baik sengsara di dunia sebelum matinya atau sengsara di akhirat lebih parah lagi. Allahumma man arada an yasukka ala ummati. Redaksi hadisnya tepatnya saya tidak hafal betul, tetapi maknanya seperti itu. Man syaqqa ala ummati fasquk an. Ya Allah, barang siapa yang ingin umatku susah, barang siapa yang menyulitkan urusan umatku, persulit urusannya. Itu ada di dalam hadis-hadis yang sahih ya. Jadi saking beliau tidak mau umatnya itu kesusahan, beliau sampai mendoakan siapapun yang membuat umatnya susah itu akan dipersulit hidupnya, akan dipersukar hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya umat Rasul. Bukan. Secara khusus doa itu untuk Rasul, untuk umat Rasul. Saya harus memastikan apakah lafaznya itu man arada an yasukka ala ummati atau man syaqqa ala ummati. Itu ada kalimat yang saya kelewat satu kata itu. Yang jelas maknanya Allahumma, ya Allah, siapapun yang menyulitkan urusan umatku, persulit urusannya. Ya. Harisun al-bil Raufun Rahim. Lalu karakter beliau sebagai Rasul dan pemimpin serta umat bagian dari umat Islam yang kepemimpinannya adalah sangat egaliter dan mengayomi, itu adalah Raufun. Apa arti Rauf? Rauf itu belas kasih, bijaksana, tidak pernah menunjukkan wajah yang merengut, wajah yang amarah, wajah yang bikin masyarakat sekitarnya itu kok pemimpin begini, enggak pernah. Rasul itu, kata Ali bin Abi Thalib, saya seumur hidup menyertai baginda Rasul, tidak pernah melihat beliau kecuali tersenyum. Artinya someyah betul beliau itu, someyah betul. Beda dengan pemimpin kita di hari ini. Pemimpin kita itu maksudnya bukan seorang, tapi dari mulai kita punya pemimpin ya, itu tidak banyak yang mengikuti keteladanan, ngambil keteladan dari Rasulullah SAW. Selalu raufun, selalu menunjukkan belas kasih. Nah, jadi yang pertama itu azizun, sayangnya luar biasa kepada umat. Yang kedua harisun, minatnya pada kemaslahatan dan kebaikan umat sangat besar. Yang ketiga adalah raufun, bijaksana dan belas kasih. Nah, yang terakhir rahim, sangat penyayang kepada rakyatnya. Jadi kalau kita mengenal sifat dasar seorang nabi, sidik, amanah, patonah, tabligh, itu kan memang sudah built-in-nya para nabi ya. Memang begitu DNA para nabi. Tapi ini ada lagi karakter kepemimpinan Nabi itu 4. Azizun, harisun, raufun, rahimun. 4 ini. Dan siapapun yang mencontoh akhlak beliau dalam kepemimpinan seperti ini, itu dijamin mereka dicintai oleh masyarakatnya. Tapi yang ada ya maklum ya. Jadi makanya ada istilah orang Indonesia mah nanti masuk surganya lewat jalur sabar. Sabar punya pemimpin. Indonesia kebanyakan nanti masuk surga itu jadi jalur itu, jalur kesabaran. Nah, kalau versi anak Gen Z itu netizen masuk surga jalur WNI gitu. Karena harus sabar dengan kebijakan. Oh iya, kalau konteksnya diterapkan secara umum ya, hakikatnya manusia seluruhnya itu umat Rasulullah sebenarnya. Apa dalilnya? Karena beliau itu diutus untuk seluruh alam, ya kan?
dalam sebuah ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu diutus untuk alamin, untuk seluruh alam. Jadi beliau adalah rasul untuk para jin, beliau rasul untuk para malaikat, beliau rasul untuk para manusia, beliau rasul untuk para orang beriman, beliau rasul untuk para orang kafir, beliau rasul untuk binatang-binatang, beliau rasul untuk makhluk dan benda hidup atau mati seluruhnya. Alam semesta ini rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Beda dengan nabi-nabi dahulu. Nabi Isa khusus untuk Bani Israel, Nabi Musa khusus untuk Bani Israel, Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Soleh untuk kaum Samud, Nabi Syuaib untuk kaum Madian. Itu spesifik. Nabi Syuaib spesifik ngurusin kecurangan umatnya yang dagangnya itu licik, timbangan, kodek begitu. Kodek itu kalau nerima harus sempurna, kalau ngasih dikurangin gitu, kodek namanya. Kodek, bahasa Betawi pinter kodek gitu. Ya. Nah, Nabi Hud ini cerita yang kita sedang bahas itu dikirim ke kaum Ad yang berperadaban tinggi, kaum intelektual. Teknologinya maju, perairannya maju, infrastrukturnya maju, dan tamadun, tamadun, civilization juga maju, madani. Itu yang bikin apa? Ya, yang bikin tidung-tidung itu. Iya, kaum Ad itu. Kaum Ad yang bikin. Patungnya dihancurkan kalau saya pernah lihat di TV. Ya, mungkin di masa sekarang mungkin ada pemerintah yang silih berganti, mungkin rejim ini begini, akhirnya ini dihancurkan, rejim yang lain dibiarkan. Itu mungkin penyikapan kebijakan tiap pemerintahan mungkin berbeda-beda ya. Tapi fokusnya itu adalah kaum Ad itu memang kaum yang pandai sekali dalam infrastruktur. Jadi gunung-gunung batu itu jadi rumah-rumah mereka. Ya, gunung batu jadi rumah, ngawarung lagi tina batu juga udah. Ya, jadi luar biasa infrastrukturnya. Diabadikan dalam surat Al-Fajr juga kan. Gimana? Banyak sekali lah ayat-ayat yang menunjukkan itu. Nah, namun kekurangan mereka itu adalah menganggap agama itu pengganggu. Jadi peradabannya maju, teknologi maju, intelektual maju. Ketika agama datang mengembalikan fitrah mereka kepada sejatinya makhluk Allah tuh gimana sih harusnya? Itu mereka nganggap itu adalah gangguan. Dakwahnya Nabi Hud alaihissalam mengajak kepada tauhid itu mendobrak dan melabrak kemapanan mereka selama ini gitu. Bahasa urang nama, kalau urang teh mapan itu peradaban masyarakatnya sudah oke gitu loh. Lalu kamu datang dengan ajakan untuk menyembah Tuhan yang satu dan hanya menyembah Dia, tidak ada lagi Tuhan lain, tidak ada opsi lain. Itu membentur kemapanan mereka dalam keyakinan, dalam sosial, dalam kemajuan peradaban dan intelektual. Mungkin yang mereka lakukan itu juga menimpa abad sekarang juga. Di masyarakat yang sudah mapan, ketika agama datang mengingatkan mereka, itu merasa kemapanannya itu terusik. Orang tegas maju ya. Kamu malah melarang kita berbisnis minuman keras misalkan. Ini sudah maju kita, ini sudah dapat pajaknya, sudah dapat devisanya, sudah dapat segala. Kamu malah melarang kita berbisnis minuman keras contohnya gitu ya. Nah, jadi ayat ini diantara hikmahnya adalah tentang kaum Ad yang sudah maju itu. Ayat berikutnya itu menjadi bukti apa yang tadi kita dalilkan itu menjadi bukti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu aji'tana lita'fikana an alihatina. Hai Hud. Aji'tana, apakah kamu datang kepada kami lita'fikana an alihatina untuk supaya kami berpaling dari apa yang sudah kami lakukan sebelumnya gitu.
Tuh. Jadi terusik kemapanannya. Kita sudah maju, kita sudah oke. Loh, kamu datang dengan hal-hal yang merusak kemapanan kita gitu. Dan itu dalam konteks intelektual dan peradaban berat, Pak. Lebih berat gitu dakwah itu, lebih berat begitu. Jadi yang tadi sudah mapan malah ditarik lagi supaya kembali ke fitrah, ke basis, yaitu iman kepada Allah. Fir'aun juga sama. Fir'aun itu adalah kerajaan yang kala itu menggenggam dunia. Raja di raja, Fir'aun itu. Mesir itu kan negara tertua di dunia, itu tidak dibantah. Maka Fir'aun adalah peradaban dan kerajaan tertua di dunia. Untuk yang sudah mapan ya. Jadi kalau untuk standar kekuasaan duniawi, Firaun itu adalah contoh pemerintahan yang paripurna dan ideal. Firaun itu. Ini terlepas dari kezalimannya ya, terlepas dari keangkuhannya. Tapi dalam standar pemerintahan yang stabil dan maju itu, pemerintahannya itu, kerajaannya itu sempurna gitu. Punya pemimpin yang kuat, strong leader, Firaun itu sendiri. Punya ekonom dan pengusaha yang hebat, kawakan, stabil ekonominya siapa? Qarun. Punya administrator dan bahasa ayah nama perdana menteri lah yang begitu hebat sampai membawa Mesir kepada kejayaan. Itu siapa? Haman. Ya. Dan punya bala tentara yang propagandanya itu disegani oleh masyarakat. Siapa? Para penyihir, Saharoh itu. Para penyihir di istana itu kan propagandanya Firaun itu. Penyihir. Yang nanti dikalahkan oleh Nabi Musa dalam sebuah pertarungan terbuka kan begitu. Dan pertarungan terbuka itu juga keinginan Firaun. Panggil semua masyarakat di lapangan. Sok ngadu jajaten, Musa lawan para penyihir saya. Kan gitu. Itu kan tantangannya begitu. Fil mala di hadapan manusia banyak. Qadarullah bifadillah bimu'jizatillah, Musa menumbangkan seluruh penyihir Firaun. Jadi Firaun itu secara pemerintahan itu sudah paripurna itu. Hukumnya kuat, pemimpinnya strong leader, pengusahanya juga lain bantrak-bantrakeun saat itu ya. Kemudian administrator dan perdana menterinya juga terhebat di zamannya itu Haman gitu. Dan juga para penyihir yang menjadi propagandisnya. Kalau ayeuna mah kan buzzer ayeuna mah cetek Pak, deet buzzer ayeuna mah katingali bahasa mesin yang komputer 1000 HP itu kelihatan polanya. Ini kalau buzzernya Firaun tuh penyihir gitu. Nah, ketika peradaban Firaun itu mapan, datang Musa alaihissalam. Risalahnya cuma satu. Ani'budullah, hai Firaun, kamu jangan nganggap diri kamu Tuhan. Kamu jangan tekan masyarakat menyembah kamu tuh bukan Tuhan. Nah, dakwah Musa ini dianggap dipandang merusak kemapanan, mengusik kemapanan yang sudah ada. Maka Musa dimusuhi, dikejar, mau dibunuh, dan Allah selamatkan dengan mukjizatnya. Jadi ayat ke 26-nya itu adalah bukti bahwa kaum Ad itu menolak dakwahnya Nabi Hud semata-mata karena mereka terusik kemapanannya. Dan terakhir dari ayat selanjutnya, mohon maaf tambah sedikit, mereka salah menduga, disangkanya awan yang mengumpul itu adalah karunia Allah akan turun hujan. Ternyata awan yang sudah mengumpul itu adalah bencana badai yang akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Tadi kan nantang, kemudian buktikan apa kamu benar, mana Tuhanmu, ayo hancurkan kita kalau bisa, kita sudah mapan, sudah kuat nih. Lalu datanglah itu awan ke tengah kaum Ad itu. Disangkanya mau turun hujan, disangkanya mau ada berkah. Wah lihat tuh, kita mah tetap diberkahi sama Tuhan kita.
mau ada tuh hujan ini semuanya akan subur. Hud, mana lainan naon, bukan apa-apa kamu mah. Ya, ternyata awan hitam dan angin yang datang kepada mereka bukan sebuah berkah atau karunia, ternyata sebuah azab yang akan membuat mereka hilang selama-lamanya dari muka bumi. Ini pelajarannya adalah kadang kita salah mengukur ini adalah karunia Allah, ternyata itu adalah musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara keingkaran dan kekufuran kita. Terima kasih atas perhatiannya, menemani tambahan waktunya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.